Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke peradaban terakhir, yaitu peradaban awal Amerika. Secara wilayah, Amerika itu dibagi benua Amerika itu dibagi menjadi Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Dari ketiga wilayah tersebut, bagian Amerika Tengah dan Amerika Selatan inilah yang menghasilkan peradaban maju sebelum kedatangan bangsa Eropa. Akhirnya lahirlah tiga bangsa yang berbeda, yaitu bangsa Maya, Aztec, dan juga Inka yang akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari peradaban bangsa Maya. Bangsa Maya ini berkembang di wilayah Amerika Tengah, di mana sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Maya ini terdiri dari suku Indian yang berhasil membangun peradabannya di wilayah yang sekarang kita sebut sebagai negara Meksiko dan juga Guatemala. Sejak tahun 300 sebelum Masehi, bangsa Maya ini berhasil membangun banyak kota di Guatemala dan juga di semenanjung Yucatan, di mana setiap kotanya ini memiliki karakter dan gaya seni yang khas. Kota-kota tersebut juga memiliki piramida kuil, istana berbenteng, pasar, bengkel kerja, dan juga tempat tinggal. Oke, secara geografis, wilayah Guatemala ini merupakan pegunungan yang beriklim tropis. Di wilayah berpesisir dan termasuk wilayah yang berpesisir rendah, hanya terletak di bagian utara yang berbatasan dengan Laut Karibia dan juga bagian selatan yang berada di tepi Samudra Pasifik. Secara geografis kalau itu di Guatemala ya, kalau yang di semenanjung Yucatan, wilayahnya merupakan dataran rendah yang didominasi oleh batuan kapur. Wilayah ini juga memiliki hutan tropis yang lebat, tetapi tidak memiliki sungai di permukaan. Jadi justru sungainya itu tidak ada mengalir di atas ya, tapi justru mengalir di bawah bebatuan kapur yang membentang di wilayah sepanjang semenanjung Yucatan ini. Kondisi inilah yang mengakibatkan akhirnya bangsa Maya ini mengembangkan sistem perladangan atau sistem tegalan. Di mana sistem perladangan ini, kenapa pakai sistem perladangan? Karena sistem perladangan ini tidak membutuhkan air yang teratur seperti sistem persawahan. Karena apa? Karena tadi kan sungainya tidak mengalir di atas, tapi sungainya mengalir di bawah bebatuan kapur. Oke, kita masuk ke pemerintahan dan hukum. Masyarakat Maya ini mengembangkan peradaban Teotihuacan, di mana Teotihuacan ini dulunya berkembang di Meksiko bagian tengah. Dari pengaruh peradaban Teotihuacan ini tampak pada pola pemerintahan masyarakat Maya, di mana mereka mengadopsi konsep negara kota yang dulunya yang seperti dikembangkan oleh Mesopotamia dan Yunani kuno, di mana bangsa Maya ini mengadopsi dalam hal pembangunan kota. Jadi setiap kota itu merupakan wilayah yang merdeka seperti yang Ibu bilang ya. Kayak di Yunani itu disebut dengan polis. Jadi setiap wilayah itu merupakan wilayah merdeka, di mana pemerintahan bangsa Maya menjadi tidak terpusat. Jadi tiap-tiap daerah memiliki sistem pemerintahannya masing-masing. Setiap negara kota yang berdiri, baik di pegunungan maupun di semenanjung Yucatan, ini merupakan negara dengan otonomi pemerintahan sendiri yang disatukan melalui kesamaan budaya. Jadi mereka sama-sama suku Maya, tapi mereka punya pemerintahan masing-masing sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi nggak terpusat gitu, nggak ada satu rajanya. Oke. Masyarakat Maya juga memperlakukan hukum yang sangat ketat, di mana mereka berhasil menyusun undang-undang yang dapat dijalankan dengan tegas, serta tidak membedakan status sosial dalam masyarakat. Jadi hukuman ini dilaksanakan apabila masyarakat dinilai melakukan pelanggaran hukuman berat. Itu dilakukan hukuman mati untuk setiap pelanggaran berat. Dalam kehidupan sosial, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani, di mana cara mereka bertani adalah dengan cara slash and burn. Kalau kalian masih ingat sistem pertanian di zaman Mesolitikum, itu adalah dengan cara menebas hutan, lalu hutannya itu dibakar, di mana hasil hutan yang dibakar ini, yaitu abu dan rantingnya itu diolah menjadi pupuk. Lalu tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat Maya ini adalah seperti jagung, kacang, buncis, dan juga buah-buahan. Bangsa Maya menerapkan sistem sosial atau pembagian kelas masyarakat, di mana terdiri dari dua kelas. Kelas teratas itu diisi oleh 4 golongan, yaitu bangsawan, pendeta, prajurit, dan juga penjabat. Sedangkan kelas terendah ini terdiri dari golongan rakyat jelata yang hidup di lahan pertanian. Secara sistem keagamaan atau kepercayaan, masyarakat Maya ini menyembah banyak dewa atau politeisme, di mana dalam kepercayaan bangsa Maya, penguasa alam ini seperti dewa matahari, dewa hujan, dewa bulan, dan juga dewa kesuburan. Bangsa Maya juga melakukan pengorbanan manusia kepada dewa sebagai salah satu ritual bangsa Maya. Bangsa Maya meyakini kalau kita melakukan pengorbanan manusia atau pengorbanan darah, maka sang dewa tersebut akan memberikan berkat kesuburan dan kemakmuran. Bentuk kepercayaan bangsa Maya ini bisa dilihat dari adanya kuil-kuil yang dibangun sebagai tempat pemujaan,
di mana kuil-kuil tersebut juga dihiasi dengan lambang-lambang tulisan hieroglif dan juga ukiran makhluk dongeng. Bangsa Maya dikenal dengan ilmu astronominya, di mana ilmu perbintangan yang dikembangkan bangsa Maya ini bisa dibilang memiliki tingkat akurat yang tinggi. Salah satu penerapan ilmu astronomi ini terlihat karena bangsa Maya sudah melakukan sistem penanggalan atau sistem kalender. Bangsa Maya mampu membuat kalender dalam sistem 1 tahun yang terdiri atas 365 hari. Bangsa Maya juga sudah mengenal tahun kabisat dalam sistem kalendernya. Bangsa Maya juga sudah mengembangkan huruf atau tulisan yang tadi sudah Ibu bilang, yaitu huruf hieroglif, di mana huruf hieroglif ini sudah dikembangkan bangsa Maya menggunakan gambar-gambar untuk menuliskan informasi. Jadi huruf hieroglif itu adalah gambar yang mewakilkan suatu kata. Oke, kita masuk ke peradaban yang kedua, yaitu peradaban Aztec. Aztec ini menurut legenda setempat, bangsa Aztec ini tadi awalnya berada di Meksiko bagian utara. Kemudian mereka mendapat perintah dari dewa untuk pindah ke selatan, hingga akhirnya kemudian mereka mendirikan perumahan di lembah Meksiko bagian selatan. Tetapi beberapa waktu kemudian terjadi peperangan yang memaksa bangsa Aztec meninggalkan Meksiko Selatan, dan kemudian mereka pindah ke pemukiman baru di pulau yang berada di tengah Danau Texcoco. Pemukiman inilah yang akhirnya menjadi pusat peradaban Aztec. Jadi bukan di Meksiko Selatan tapi di tengah Danau Texcoco. Oke, secara geografis, bangsa Aztec itu mulai membangun kerajaan besar di Meksiko tahun 1325. Jadi ini termasuk paling muda ya. Mereka mendirikan ibu kota yang megah di Tenochtitlan, di mana di kota Tenochtitlan ini masyarakat Aztec membangun rumah-rumah hunian mereka dengan bahan batu bata mentah yang dinamakan adobe. Jadi mereka sudah mulai menggunakan batu bata. Jadi rumahnya mereka sudah mulai pakai rumah permanen ya. Oke, batu batanya disebut dengan adobe. Pusat pemerintahan Aztec ini juga mempunyai kondisi lingkungan berupa rawa-rawa yang dikelilingi pegunungan. Dengan kondisi seperti inilah akhirnya bangsa Aztec mengembangkan pulau buatan. Jadi mereka sudah bisa membuat pulau buatan yang disebut dengan Chinampa, yang digunakan sebagai lahan pertanian. Di mana Chinampa ini menghubungkan pusat kota dengan wilayah-wilayah di luar pulau. Jadi bangsa Aztec juga berhasil membangun kanal dan juga jembatan gantung sebagai sarana transportasi. Oke, untuk sistem pemerintahan, bangsa Aztec menganut sistem kerajaan dalam pemerintahannya, di mana sang raja ini dikultuskan sebagai dewa atau dianggap sebagai perwujudan dewa. Jadi segala perintah dari raja itu dianggap mutlak dan tidak boleh dibantah. Hanya golongan pendeta dan bangsawan yang dapat berinteraksi sama raja. Jadi cuma yang bisa ngobrol atau berbicara dengan raja cuma golongan pendeta dan juga golongan bangsawan. Sementara rakyat jelata itu tidak boleh menatap mata raja karena mereka kan dewa, jadi nggak boleh dilihat secara langsung. Pengkultusan raja ini juga terlihat ketika raja akan berjalan. Jadi karena raja itu merupakan dianggap sebagai keturunan dewa, maka tanah yang dijejaki oleh raja itu harus ditutupi dengan kain, saking terhormatnya dia. Selain itu, selain bertindak sebagai kepala pemerintahan, raja juga bertindak sebagai pemimpin ritual keagamaan. Karena kan kalau atau lagi berdoa kan pasti minta sama dewa. Nah, nanti penghubungnya adalah si raja ini. Bangsa Aztec mengembangkan sistem hukum yang kompleks di mana setiap pelanggaran akan mendapat hukuman berat. Hukuman mati ini menjadi hukuman yang lazim dilakukan di bangsa Aztec dalam hal pengaturan masyarakat. Setiap anak, bahkan anak-anak pun sudah terikat oleh hukum, tetapi dalam pengambilan tindakan hukum akan dilakukan oleh orang tua sang anak. Jadi maksudnya kalau anak-anak melakukan pelanggaran, mereka juga tetap dihukum. Tapi yang menjalankan hukumannya bukan si anak, tapi orang tuanya. Masyarakat Aztec ini akhirnya dapat hidup aman, damai, dan tertib karena aturan tegas tersebut. Untuk kehidupan sosial, masyarakat Aztec ini melakukan kegiatan pertanian, di mana pertanian bangsa Aztec dilakukan di Chinampa yang tadi sudah Ibu bilang ya, pulau buatan. Chinampa atau pulau buatan yang dibangun dengan menimbun rawa-rawa dengan tanah dan dari daratan dan lumpur yang dikeruk dari dasar danau. Jadi mereka membangun pulau buatan tadi. Lahan buatan tersebut memiliki kesuburan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam berbagai sayuran dan juga buah-buahan. Bagi masyarakat Aztec, mereka memiliki namanya kebudayaan militer, sehingga anak laki-laki yang berusia 17 tahun itu wajib melakukan wajib militer di dalam kerajaan sampai usianya 22 tahun. Di mana masa bakti anak laki-laki bangsa Aztec bisa bertahan hingga puluhan tahun jika ia memiliki pangkat yang tinggi. Jadi setelah 22 tahun kalau pangkatnya makin tinggi dia masih bisa bertahan di sana.
Pasukan militer itulah yang akhirnya berperan dalam hal memperluas wilayah kekuasaan bangsa Aztec. Perluasan wilayah ini bertujuan untuk menyediakan sumber makanan bagi masyarakat Aztec, di mana wilayah taklukan akan memberikan upeti kepada Raja Aztec. Jadi mereka memperluas wilayah supaya rakyatnya bisa dapat makan yang lebih banyak. Jadi karena apa? Karena wilayah taklukan akan memberikan upeti atau makanan mereka kepada kerajaan Aztec. Selain itu, wilayah taklukan juga berhasil menyediakan yang namanya logam-logam mulia yang digunakan oleh para pengrajin Aztec. Dalam sistem kepercayaan, bangsa Aztec ini menyembah banyak dewa atau politeisme, di mana dewa-dewa Aztec ini seperti dewa Huitzilopochtli atau dewa matahari, Mictlantecuhtli, dewa kematian, dan juga Tlaloc, dewa hujan. Bangsa Aztec juga mengenal ritual persembahan korban manusia kepada dewa. Manusia yang biasanya dijadikan korban itu biasanya berasal dari tawanan perang. Oke. Untuk masalah ilmu pengetahuan dan teknologi ini cukup tinggi ya, terutama dalam bidang hidrologi atau pengairan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya pembangunan pusat peradaban yang berada di tengah pulau. Bangsa Aztec membangun lahan pertanian dengan cara mengeringkan rawa, lalu membangun kanal dan juga membuat jembatan gantung sebagai jalur transportasi. Jadi secara teknologi bangsa Aztec ini bisa dibilang termasuk yang cukup tinggi. Dalam sistem kalender, masyarakat Aztec juga sudah berhasil mengatur 1 tahun terdiri atas 365 hari, di mana bangsa Aztec juga menggunakan huruf hieroglif sebagai tulisannya, dan juga bangsa Aztec memiliki kemampuan membangun piramida sebagai tempat pemujaan kepada dewa-dewa. Oke, kita masuk ke peradaban terakhir, yaitu peradaban Inca. Oke. Peradaban Inca ini berada di pegunungan Andes di Amerika Selatan, di mana wilayah peradaban Inca ini menjadi bagian yang sekarang disebut sebagai negara Peru dan juga negara Chile. Peradaban Inca ini berkembang abad ke-15 Masehi, jadi ini bisa dibilang baru ya. Peradaban ini membentuk sebuah kerajaan yang membentang dari pegunungan Andes sebelah utara sampai Andes sebagian selatan. Secara geografis, Andes itu sebenarnya merupakan wilayah yang tandus. Oleh karena itu, peradaban Inca berhasil membangun tempat pemukiman di lembah-lembah sempit sepanjang pegunungan Andes. Jadi mereka, karena Andesnya tandus, maka mereka membangun perumahannya di lembah-lembah di pegunungan Andes. Sepanjang pegunungan Andes ini akhirnya mereka tinggalnya di sana ya. Curah hujan yang rendah membuat masyarakat Inca itu akhirnya tidak bermukim di sepanjang pegunungan Andes, cuma di lembah-lembahnya aja. Pendukung peradaban Inca ini berhasil membangun pemukiman di wilayah lembah yang memiliki ketinggian sedang dan juga beriklim subtropis. Masyarakat inilah yang akhirnya masyarakat Inca membangun peradaban Inca yang disebut dengan Cusco. Oke, masyarakat Inca ini menerapkan bentuk dalam bidang pemerintahan, mereka menerapkan bentuk kerajaan juga. Dalam memimpin pemerintahan ini sama seperti raja sebelumnya, yaitu raja memegang kekuasaan mutlak. Karena apa? Karena dia dianggap sebagai keturunan langsung dari dewa matahari, di mana pemimpin kerajaan Inca itu disebut dengan Sapa Inca. Sapa Inca ini mengatur masalah perkotaan dan pertanian, dan juga dibantu oleh beberapa pejabat kerajaan. Kemajuan peradaban Inca ini dipengaruhi oleh keberadaan Sapa Inca. Lalu selanjutnya terdapat 3 Sapa Inca yang berperan dalam memajukan peradaban Inca, yaitu bernama Pachacuti, Topa Inca, dan juga Huayna Capac. Jadi ini adalah 3 orang yang membuat peradaban Inca ini bisa dibilang maju. Oke, kita mulai dari yang Pachacuti. Pachacuti ini berkuasa tahun 1450, di mana dia berhasil menyatukan suku-suku Indian di Peru menjadi bagian dari kerajaan Inca. Lalu dia juga berhasil menerapkan bahasa Quechua sebagai bahasa pergaulan dalam kegiatan sehari-hari di Inca. Lalu selanjutnya, tahun 1466, Pachacuti digantikan oleh Topa Inca. Pada masa pemerintahan Topa Inca, sejak tahun 1471, Topa Inca berhasil memperluas ke kerajaan Inca sampai ke selatan Peru. Lalu Topa Inca juga berhasil membangun jalan sebagai sarana transportasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke pemerintahan putra Topa Inca, yaitu Huayna Capac, di mana Huayna Capac ini melanjutkan usaha ayahnya untuk memperluas kerajaan. Salah satu keberhasilan Huayna Capac ini adalah membangun ibu kota kerajaan Huayna Capac ini berhasil membangun ibu kota kerajaan di Quito. Dari sistem hukum, sama seperti sebelumnya ya, masyarakat Inca ini menggunakan hukum yang bersifat tegas,
di mana Inka ini tetapi Inka tidak mengenal hukuman penjara. Jadi hukumannya adalah jika melanggar hukum itu akan diberi teguran saja, namun kalau masih melanggar lagi itu langsung dijatuhi hukuman mati. Jadi nggak ada yang namanya penjara. Jadi yang pertama ditegur, kalau masih melanggar lagi langsung dihukum mati. Ketegasan inilah yang akhirnya membuat Inka hidup dalam damai dan aman. Oke. Untuk masalah sosial, masyarakat Inka ini menyembah dalam kepercayaan maksud Ibu, masyarakat Inka ini menyembah matahari sebagai dewa tertinggi, di mana masyarakat Inka ini mengkultuskan pemimpin kerajaan atau Sapa Inka yang tadi sudah dibilang, rajanya disebut dengan Sapa Inka sebagai keturunan langsung dari dewa matahari. Masyarakat Inka juga melakukan ritual yang dinamakan upacara agung matahari untuk mengucap syukur kepada Dewa Matahari atas berkah panen dan juga kelangsungan hidup masyarakat. Selain memuja Dewa Matahari, masyarakat Inka juga memuja roh leluhur. Dalam bidang ekonomi, mereka melakukan pertanian untuk kehidupan sehari-hari, di mana sistem pertaniannya dikenal dengan sistem terasering atau dengan istilah andane. Jadi terasering itu membangun pertanian di pegunungan ya, lahan pertanian itu pegunungan. Tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat Inka seperti kentang, jagung, labu, buncis, kina, dan juga buah-buahan. Masyarakat Inka juga diwajibkan mengerjakan tanah hadiah atau tanah wakaf yang disediakan oleh kerajaan, di mana tanah tersebut hasilnya akan digunakan untuk memelihara kuil dan juga menghidupi para pendeta, orang jompo, prajurit, orang sakit, dan para janda. Jadi di sini kerajaan memberikan tanah wakaf ya, kalau istilahnya tanah wakaf, di mana hasil orang-orang masyarakat Inka harus tetap bekerja di tanah wakaf tersebut. Nanti hasil tanah wakaf itu akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Peradaban Inka sebenarnya belum memperkenalkan sistem tulisan, di mana masyarakat Inka ini menggunakan kuipu untuk menyimpan informasi. Kuipu itu apa? Kuipu itu adalah kawat dengan simpul-simpul yang menandakan informasi tertentu. Jadi karena mereka belum bisa menulis ya, jadi mereka kalau mau ngasih informasi itu pakai kuipu. Untuk melakukan penyebaran informasi ini, akhirnya masyarakat Inka menggunakan pelari beranting yang memberikan informasi dari rakyat ataupun kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah kerajaan. Jadi mereka kayak pakai orang, misalnya mau ngasih informasi, jadi dibuat kuipu, nanti kuipunya ini disuruh diantarkan ke orang tertentu. Jadi mereka pakai pelari. Pelari tersebut akan menyampaikan informasi secara estafet sehingga kerajaan ini, kenapa mereka harus berlari? Karena kerajaan Inka ini memiliki banyak kerajaan yang begitu luas. Jadi wilayahnya sangat luas, jadi mereka harus membutuhkan banyak pelari. Jadi kalau lari dari satu tempat ke tempat yang lain kan terlalu jauh. Jadi harus disampaikan secara estafet. Jadi kuipunya disampaikan dari satu pelari, lalu nanti sampai ke titik tertentu, dikasih ke pelari yang lain, baru sampailah kepada orang yang dituju. Oke, dalam bidang pengetahuan dan teknologi, Inka ini sebenarnya kurang maju dibandingkan peradaban Aztec ataupun peradaban Maya, karena belum mengenal sistem tulisan. Namun Inka ini unggul dalam bidang pertanian di wilayah pegunungan, karena kan bentuk Inka kan pegunungan ya. Bangsa Inka juga sudah menggunakan bajak perunggu dalam mengolah lahan pertanian. Ada pula teknik pengolahan hasil pertanian peninggalan suku Inka yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bolivia, disebut dengan teknik Chunyo. Teknik Chunyo ini masih dipakai sama orang Bolivia. Teknik Chunyo ini apa? Teknik Chunyo ini adalah teknik pembekuan yang memanfaatkan suhu rendah pegunungan dan panas sinar matahari. Jadi teknik ini sudah dilakukan sekitar 1500 tahun yang lalu oleh masyarakat Inka, di mana beberapa petani ini menggunakan cara tradisional dalam proses pembuatan kentang beku. Jadi kan karena mereka kan panennya jarang-jarang ya, jadi setelah panen petani ini menyebarkan kentang di atas tanah selama 3 hari hingga benar-benar beku. Selanjutnya mereka menginjak kentang beku tersebut dan hasilnya berupa kentang tumbuk berwarna kentang tumbuk kering. Kentang tumbuk kering tersebut kemudian dibiarkan terkena sinar matahari hingga berwarna hitam. Kentang beku atau chunyo ini kentang beku yang dihasilkan dengan teknik chunyo ini akan bertahan sampai 1 tahun. Dan ini masih digunakan oleh masyarakat Bolivia sampai sekarang, teknik chunyo atau kentang chunyo. Untuk kemajuan peradaban, salah satu bukti kemajuan peradaban bangsa Inka adalah dengan adanya kota Machu Picchu, di mana kota Machu Picchu ini merupakan kota bangsa Inka yang dibangun di puncak pegunungan dengan ketinggian 2350 di atas permukaan laut.
Tukang batu Inka ini menggali beberapa bongkahan batu granit yang keras dari puncak gunung untuk dijadikan sebagai tembok, rumah, istana, kuil, dan barak militer. Jadi mereka bukan ngebawa dari bawah ya, tapi mereka memang membangun dari apa yang disediakan di puncak gunung. Bangsa Inka juga membangun lahan pertanian terasering di lereng-lereng terjal di sekitar kota Machu Picchu. Satu-satunya jalan menuju kota Machu Picchu adalah jalan yang berliku-liku sepanjang puncak pegunungan Andes. Jadi keberadaan Machu Picchu ini bisa dianggap sebagai salah satu hasil peradaban tertinggi dari peradaban Inka. Oke, untuk ini tentang peradaban Amerika sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.